terus ada itu di net digital. Yang melek digital pastinya merasakan, ya. WhatsApp tuh masih favorit, masih merasa dia melek digital, masih merasa. Ini lanjut ya, waktunya terbatas. Benar nggak sih? Ini ya. Nah ini favorite social media platform buat age and gender nih, lihat nih. Ini untuk female usia 16-24, 25-35. Nah kalian yang pertama ya 16-24 itu yang jadi favorit itu Instagram ternyata ya. 25-23 masih Instagram. Nah 35-44 itu WhatsApp ya. 55-54 itu 27. Jadi besarnya saya itu masuk yang 26 atau 2 ya gitu. Itu pakainya WhatsApp. Nah kalian pasti pakainya Instagram ya. Teman-teman yang melek media, yang melek digital pasti menggunakan ini gitu loh, menggunakan Instagram usia sekian yang 16-24 rata-rata Instagram, 25-34 rata-rata Instagram. Dan sepertinya benar gitu ya. Saya punya Instagram tapi saya tidak aktif. Facebook saya tidak begitu aktif gitu. Usia saya ada aktif sekali gitu ya. Ini kalau perempuan nih ya. Terus kalau laki-laki gimana? Ya, kalau laki-laki hampir sama. Yang laki-laki malah Facebook 2534. Nggak tahu tujuannya apa ya. 16-24 usianya 16 ke 24 tahun itu masih Instagram. WhatsApp tetap ya, kesananya WhatsApp. Ya. Twitter kecil, masih kecil Twitter di bawah. Ya. Ini kasarnya. Ini juga termasuk gambaran seperti gambaran pertama tadi, yang melek digital di dunia itu banyak termasuk. Persentasenya separuh penduduk dunia, separuh lebih penduduk dunia sudah melek digital. Nah, alasan dalam menggunakan sosial media. Nah, ini dia. Nah, ya. Alasan utamanya apa? Budak digital atau melek digital. Yang pertama, staying in touch with friends and family. Alasan menggunakan sosial media itu salah satu dari platform digital ya, adalah yang paling tinggi menurut survei ini yang teman ataupun kerabat. Yang kedua, apa sih alasannya? Feeling spare time, ngisi waktu luang. Yang ketiga, ini yang menarik, ini buat teman-teman yang ingin jadi wartawan. Nomor 3 ini penting. Alasan orang menggunakan sosial media yaitu reading news story, membaca berita. Ya. Dari hasil riset ini, ya, kita bisa lihat ya, mereka yang melek digital mengutamakan alasan mereka untuk menggunakan sosial media adalah untuk membaca berita. Berarti berita masih urutan ketiga. Jadi ada dari sisi dunia media digital masih ada titik cerah nih buat karir teman-teman ke depan. Karena orang cari berita ya nggak langsung ke situs beritanya, dia cari sosial media. Makanya media itu, media masa sekarang itu dia selalu menggabungkan ya, fungsi media sosial yang sangat kuat ini, platform media sosial yang sangat kuat ini dalam penetrasinya kepada masyarakat sebagai salah satu tools. Bahkan wajib digunakan. Jadi
setiap media pasti mempunyai platform media sosial. Karena lewat media sosial itulah ya berita kemudian tersebar dan cocok dengan hasil survei ini gitu ya. Ini survei yang baru saya pikir ya, masih urutan ketiga loh ya. Jadi teman-teman ke depan jangan khawatir dengan apa namanya wah orang pada pindah ke digital semua nih, gimana wartawan? Sekarang orang udah bisa jadi wartawan masing-masing. Setiap orang pasti bisa menggunakan apa namanya kemampuannya menulis untuk ini gitu ya, menyebarkan berita. Ya, nanti dibaca aja tuh ya, ada yang keempat itu finding funny or entertaining content. Cari hal-hal yang lucu atau konten yang menghibur. Kelima melihat what's been talking about, apa yang lagi diomongin dan lain sebagainya, banyak ya. Ini ya, overall staying in touch with friends and family is the top motivation for social media use at global level, with the help of respondents saying that is one of the primary reason why they visit platform ya. Yang alasan utama mereka tadi seperti di atas, staying in touch with friends and family. However, it is something to note that news and entertainment also important. Jadi perlu dicatat bahwa berita dan hiburan sangat juga penting ya, menjadi important driver atau pendorong penting for social media use buat kita. With more than 1 or 2 users around the world saying that these are almost their top motivation. Jadi news and entertainment itu motivasi yang ketiga, urutan ketiga orang main media sosial ya. Orang melek digital motivasinya apa? Itu tadi ternyata ya, selain berhubungan dengan teman ya, keluarga dan sebagainya, ada yang ketiga yang penting, nyari berita dan hiburan. Lanjut. Nah ini dia. Apa sih platform media sosial yang paling digunakan di dunia? Yang pertama Facebook ya. Kedua YouTube setiap hari pasti kita nonton YouTube ya. Yang suka Facebook sehari-hari buka Facebook. Yang suka WhatsApp ya setiap hari kita menggunakan berkomunikasi, baik itu bisnis apapun pakai WhatsApp. Kemudian FB Messenger, Instagram, sampai ke bawah. TikTok ya di kalangan remaja sangat populer. Banyak riset-riset yang tersendiri di setiap platform ya. Dia ada riset tersendiri. Tapi intinya bahwa platform media sosial ini membuktikan bahwa mereka yang melek digital menjadikan sosial media sebagai platform utama mereka. Alasan utama mereka, apakah mereka diperbudak oleh dunia digital? Tidak, menurut saya, karena posisinya kita yang membutuhkan dunia digital itu. Ya, ini ada kutipan-kutipan. Lebih dari seperempat quarter of interest user 16 to 64 also say that they turn to social media to find inspiration for things to do or buy. Jadi ada juga ya setengahnya itu mereka ke media sosial itu nyari inspirasi untuk apa yang mau dilakukan ataupun apa yang mau dibeli. Sementara 26,5% ya say they visit social media platform especially to find product or to purchase. Karena dia main media sosial untuk cari produk atau mau beli. Yang melek digital, kadang-kadang bisa mendapatkan, ini untuk urusan jual beli saja misalnya, bisa mendapatkan harga yang lebih murah dibanding ya offline. Misalnya. Ada yang suka berburu harga yang digital, meskipun ada selisih ongkos kirim. Itu bicara yang melek. Apakah dipaksakan kita untuk jadi budak? Oh, lo beli harus online, enggak juga gitu.
Tapi kita tahu bahwa memang sekarang, apalagi selama PPKM ini ya, diharuskan beraktivitas di rumah dan melakukan transaksi itu ya online. Makin memboosting lah penggunaan media sosial ini. Ini bahan nanti ya. Lanjut saja, nanti waktunya nggak cukup untuk tanya jawab. Bagaimana dengan Indonesia? Ini datanya hingga Januari 2021. Ya, ini juga sama dari website yang sama. Indonesia memiliki pengguna internet sebanyak 202,6 juta jiwa. Mengutip data dari Reportal, jumlah tersebut meningkat 27 juta atau 16% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara penetrasi internet mencapai 73,7% hingga Januari lalu. Nah, saya berusaha untuk nyari yang di bulan Juli di data Reportal ini. Susah untuk downloadnya, waktunya mepet ya. Ini saya pakai data yang lama. Saya pikir masih bisa memberikan gambaran. 202,6 juta jiwa orang Indonesia menggunakan internet. Bisa dikatakan melek biji meningkat 27 juta, 16% dibandingkan tahun sebelumnya. Itu data bulan-bulan. Sekarang apalagi? Pemerintah makin banyak membuka membangun BTS ya di daerah-daerah. Ya, akses internet itu makin lama makin terjangkau. Kalau mau tahu tentang itu ya Kementerian Menkominfo, Kementerian Informasi. Ya, memang menargetkan pembangunan BTS di seluruh Indonesia ya, terutama di daerah-daerah yang masih minim data internet. Nah, ini dia. Indonesia 2021 yang paling populer apa? Ya, 94% penduduk Indonesia berusia 16 sampai 60 tahun mengaku menggunakan layanan video ini YouTube ya. Dalam bulan terakhir saat disurvei oleh YWI di bulan 2 2020. Ada YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter ya, penggunanya di Indonesia yang populer. Saya rasa sesuai ya. Nah, ini dia. Akun media sosial yang di-follow oleh masyarakat di dunia. Kita kan memfollow akun sosial media orang lain untuk apa? Untuk ada berbagai alasan. Nah, tipe yang paling banyak sekitar dari hasil survei ini sekitar 46% adalah friends, family, or other personal demo. Jadi orang, keluarga itu paling banyak. Ya, kenapa akun sosial media itu kemudian diisi. Yang kedua adalah aktor, komedian, or other performance atau performance lain. Ketiga, TV show or channel, akun TV ya, dari akun komedian ya, memes or parody akun, kemudian band ya, rata-rata hiburan semua. Yang keenam, restoran, seafood, dan ketujuh baru company and brand butuh cash flow. Dunia digital ya, kalau bicara ada cabangnya. Tadi sedikit singgung tentang media digital, ada marketing digital marketing. Selama kebetulan terakhir ini saya bantuin teman konsultan PR dalam pembuatan press release maupun beberapa developer ternama ya. Salah satunya itu yang Greenwoods Group, dia terakhir itu bangun perumahan di Bali, di Ubud sana ya. Dia bikin perumahan gaya resort. Dia cerita bahwa selama pandemi ini mereka itu menggunakan penjualan rumah-rumahan ya kan, mereka proyeknya dari Jakarta, Bogor, di seluruh Indonesia. Itu penjualannya menggunakan sosial media. Bahkan
transaksi di sosial media mereka itu, penjualan rumah bisa sampai 70%. Orang cenderung menggunakan digital untuk cash gitu, untuk membeli ya, untuk apa ya, untuk marketing maupun ya, marketing produk maupun untuk riset dan lain sebagainya. Sampai segitunya begitu. Jadi kalau sekali kalau dibilang kita jadi budak digitalnya kurang. Nah, bicara masa depan media digital di Indonesia, dari sudut pandang makro, proyeksi pertumbuhan media digital dapat dilihat dari data perlengkapan pendidikan digital di Indonesia, karena lebih dari 80% kontribusi ya, digital dihasilkan dari model bisnis periklanan. 80% dari iklan loh. Kalau kalian kerja, kalian bikin berita, itu harus punya konteks apa? Konteks apa? Ya laku dijual gitu, secara konten digital, ya. Karena bekerja di media sekarang, TV ataupun apa itu terkait dengan digital. Kerja di Detik misalnya, ya itu tadi kan 80% kontribusi revenue media digital dihasilkan dari model bisnis periklanan. Ini Marketer tahun 2020 total belanja iklan digital di Indonesia 658,5 juta dolar atau sekitar 9 triliun dengan proyeksi pertumbuhan dalam 5 tahun ke depan angka rata-rata 12,2% setiap tahun. Pertumbuhan tersebut didapat dari beberapa format iklan digital utama, yaitu display ad, search ad, and classified ad, advertising ad. Jika dilihat dari angka agregat tersebut, maka kita bisa lihat betapa cerahnya masa depan media digital Indonesia dengan asumsi bahwa pertumbuhan periklanan digital tadi akan bisa dinikmati oleh perusahaan-perusahaan media digital kita. Nah, ini dari Kompas, saya kutip langsung aja. Ke depan media digital gimana ya? Tadi ini tulisan di Kompas ini bagus ya. Proyeksinya sekian, jelas gitu. Kalian kuliah berapa tahun lagi, berarti kalian lulus, ya. Orang bicaranya apa? Ya, medianya media digital gitu. Nanti kalian kerja di online, ya. Entah bikin konten, entah macam-macam gitu ya. Apakah di media mainstream ataukah di media yang yang liputannya khusus, misalnya entertainment atau apa, ya, atau produk atau sport dan lain sebagainya. Tapi larinya ke digital sih. Media cetak hampir tidak ada yang ini ya, tidak ada yang survive. Sulit untuk survive. Begitupun televisi. Ya, saya punya teman koordinator liputan Kompas TV. Itu anak radio Jerman, Israel. Zakir. Dia bilang dunia pertelevisian kita itu sedang sejak kalah, ya. Sejak kala itu menuju ini. Bagaimana masa depan media digital di Indonesia? Nah, ini ada sedikit tweet. Ini tweet 2020 saya. Overall keiklan 2020 naik 5,25%, 2020 digital 4 kali, proyeksi tumbuh sekian. Nah, melesat TV digital berarti TV digital ya. Kalau Anda media digital ID Time, berapa besar lokal nggak ngerasain proyeksi. Itu adalah medianya, bukan gibah ya. Ini Unilubis yang mengeluhkan. Unilubis itu template-nya IDN Time. Saya pernah wawancara, IDN Time ini milik 2 anak muda loh. Indonesia Times ya. Ceritanya seru, kalian baca ceritanya tuh ya. 2 anak muda Indonesia Chinese yang tinggal di Amerika, kuliah dan tinggal di Amerika, bikin situs ini IDN Times Indonesia Times. Ternyata banyak peminatnya ya. Otak bisnisnya muter dan jadi besar ya. Dan Unilubis itu wartawan senior ya. Itu pempretnya ANTP, kalau saya mana-mana terakhir sekarang di sini. Nah, ini dia mengeluhkan agensi yang tidak bayar lagi. Yang sekat. Nah, ini jadi ini sebagai kesimpulan saya, teknologi digital saya tidak terbendung, tidak ada lagi kuasa dan kekuatan mampu menahan atau menghalau kemajuan teknologi berbasis digital.
Siapkah masyarakat Indonesia menerima kemajuan di era digital ini? Nah, pertanyaannya yang harus kita jawab bersama. Nah, pengguna internet di Indonesia awal 2021 mencapai 202,6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 15%, 15,15% atau 20 juta jiwa dibandingkan Januari 2020. Total jumlah Indonesia saatnya adalah 274,9 juta jiwa. Ini artinya penetrasi internet Indonesia pada awal 2021 mencapai 73, bagi gambaran ya. Slide terakhir ya, terkait dengan kita yang menjadi budak digital. Ini ada tips yang saya pikir yang terlepas dari pernyataannya Pavel Durov tadi, ya, pendiri Telegram, ya, ada sisi bisnis, ya, mengkritisi monopoli bisnis oleh Apple, ya. Apple udah harganya mahal, nggak bisa pakai yang lain gitu ya, perang dagang lah istilahnya. Lepas dari itu, terkait dengan tema kita melek digital dan budak digital, ya, untuk antisipasinya kita harus selalu berpikir positif lah, hilangkan suasana negatif dalam pikiran kita. Kemajuan digital tidak bisa dibendung. Kita menolak kemajuan digital, ya kita akan terlindas. Jadi bagian akan makin lama makin naik tuh tadi. Populasi dunia juga makin naik. Yang kedua tipsnya adalah pentingnya memahami media framing dan mungkin itu kali ya kedepannya kita mau nggak mau beli hak siarnya gitu. Kayak kita pakai TV, kita kayak di rumah pakai Bihong, kita kayak nonton bola kita bayar. Atau kita pakai TV digital yang Indovision atau apa dan yang sedang ya, atau Mola misalnya, kita beli hak siarnya, kita dapat selama sebulan kita nikmati. Jadi seperti apa ya? Seperti secara ekonomi juga lebih menghargai hak cipta, gitu. Ya. Menghargai produk gitu. Ada sisi bisnisnya di sana juga, ya. Selain sisi ngikutin perkembangan kita. Saya rasa itu waktunya sudah lewat ya. Usman mau tanya nih, saya ada Usman Mahu. Saya silakan diri ya. Usman mau disampaikan langsung atau di chat? Ya, silakan Usman. Waduh, jadi ya terima kasih kepada moderator yang sudah menonton. Terima kasih juga kepada Pak Ratu Abbas. Jadi yang hari ini menjadi pertanyaan secara tentang Indonesia yang tadinya antara Indonesia, bahwa ada beberapa poin yang saya sampaikan. Kita sebelumnya ada beberapa potensial dan jadi harus pandang dari yang semua yang bangun Kak, langsung aja ke pertanyaannya tadi. Pertanyaan, jadi Pak, hari ini kita ada bicara para pemuda belajar Oke, baik. Oke, saya pasti ngerti ya. Ya,
saya sebagai orang tua, saya nggak suka, contohnya nggak saya aja lah sebagai orang tua bagi gampang. Baik, saya pertama itu SMA kelas 3, yang kedua itu SMP, ya, yang ketiga SD, yang terakhir yang keempat masih balita. Yang SMA dan SMP itu sudah bisa ngatur waktu, kapan dia main, kapan dia. Saya ada akses internet, saya bebaskan, ya. Internet tidak pernah saya matikan, ya. Saya hanya mengarahkan anak-anak belajar harus jadi nomor 1, ya. Saya tahu bahwa anak saya yang SMP kelas 2 ini dia penggila game, tapi saya akan saya sorot terus, saya soroti terus gitu, mengikuti perkembangannya. Sekarang saya bisa ikut grup kelasnya, kita bisa kontak wali kelasnya gitu. Terus yang paling sulit adalah yang SD, yang kelas 5 SD itu paling sulit. Benar kalau Usman tadi gitu, mematahkan semangat belajar. Jadi anak-anak belajar, ada yang namanya kalau istilah Kementerian Pendidikan learning loss ketika penerapan belajar di rumah diterapkan. Jadi ada learning loss, jadi orang tuh nggak nangkep pelajaran, dan saya rasakan itu. Kami orang tua itu bukan guru, beda dengan guru. Jadi kemajuan teknologi, ya, kita bersyukur Usman, kita zamannya sudah, waktu di era corona ini kita ada di tengah zaman yang semuanya era digital. Handphone juga sudah tidak terlalu mahal, spek handphone yang bisa untuk anak-anak belajar, Google Meet dan lain sebagainya juga tidak terlalu mahal, akses internet banyak gitu kan. Kecuali yang di daerah harus ya, masih banyak, ya, makanya begitu ya, karena merasa bahwa kita nggak tahu corona ini sampai kapan. Pelajaran online, ya, mungkin setelah vaksin semua kita bisa masuk, ya, kuliah tetap muka gitu ya, karena kita sudah vaksin semua, persyaratannya kan vaksin. Jadi memang ya, kemarin Kementerian Pendidikan kan sudah mencanangkan sekolah tatap muka. Nah, begitu masuk Juni, corona, nggak mungkin dipaksakan kebijakannya. Saya rasa pemerintah juga, ya, kita sebagai orang tua juga pengennya sekolahnya bukan online, ya. Kalau mahasiswa mungkin saya kalau ngajar sama teman mungkin kan nggak pakai, kadang-kadang saya tidak pakai gambar ya, karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Saya hanya tiap hari ngajar, saya hanya sampaikan materi gitu ya. Kalau harus tampil gambar sih nggak kalian, karena saya lebih merasa bahwa teman-teman yang sudah mahasiswa itu profesional, dia butuh ilmu gitu. Dia butuh belajar, dia bayar, dia belajar. Nah yang sulit ya, kalau soal semangat ya itu lagi gitu ya, memang beda antara online dengan offline. Saya bisa melihatkan kalian kalau di offline, yang tidur di kelas, yang nggak hadir, yang memperhatikan, yang bisa, tapi kalau online nggak bisa. Jadi memang bicara minat belajar yang menurun, nah memang bisa jadi karena tidak ada kontrol yang kurang, karena kontrolnya kurang. Kalaulah tidak ada corona, ya, kontrol dari guru lebih ketat, guru akan lebih banyak memberikan tugas dan sebagainya untuk menghindari anak bermain game. Ya, sudah lelah dari pagi sekolah sampai sore ada kegiatan ekstrakurikuler, malam belajar, kapan main game. Dan sekarang karena wabah ya, demi kesehatan bersama ya, kita seperti itu. Kita semua ingin sehat, ya kita begini. Benar kata Rusman tadi ya, semangat belajar ya hilang. Emang ya buat si malakama mau itu mundur. Ya. Mau diterapkan, ini tidak hanya di Indonesia loh, di Amerika juga sama. Ya. Mereka meributkan, sekarang mereka sedang meribut. Apakah boleh masuk pembelajaran, sementara varian Delta di sana lagi ngamuk ya. Sebelumnya kan mereka sangat bangga dengan vaksin Pfizer mereka yang dianggap paling 98% dari terhindar dari corona. Tetapi begitu varian Delta masuk yang dari India, juga sama gitu ya, mereka pusing. Saling berdebat ya antara penggunaan masker apakah masih atau enggak. Dulu kan pemerintah
nggak wajib masker karena sudah vaksin semua. Pfizer tuh vaksinnya paling banyak. Pfizer itu Moderna itu Amerika itu. Harganya pun mahal gitu. Di sini juga nggak banyak pesennya. Tapi ternyata kalah juga gitu sama varian Delta ya, mereka vaksinasi gitu. Jadi seperti itu ya, premium di dunia pendidikan sama, seluruhnya mengalami hal yang sama. Jadi terkait dengan masalah minat belajar, karena di media sosial itu ya, di handphone itu, di televisi itu lebih banyak konten hiburan ya yang membuat orang ya, karena itu tadi hiburan pasti lebih menyenangkan ketika belajar. Saya rasa teman-teman dosen juga punya hal yang sama ya. Saya mulai ngoreksi ujian teman-teman gitu ya. Ada yang bising, saya bingung ini ngirim ujian atau gimana, itu kan kesalahan digital ya, bisa jadi dia ngirim tapi nggak tahu ya. Mungkin nggak mau saya jawab satu-satu sih, nggak banyak gitu. Dari satu kelas ada dua yang bising tapi kan nggak ada, karena dia kaget kendala digital selalu ada ya. Jadi itu tadi kita berpikir positif, menyerap perkembangan digital itu. Ya, selalu kalau kita berpikir positif itu kita jadi mudah digital, kita mengambil manfaat dari perkembangan digital itu. Kayak sekarang ini lah masa corona, kita untungnya kita sudah infrastruktur internet kita sudah lumayan, jadi kita bisa menikmati acara-acara yang menggunakan platform digital. Saya rasa cukup ya. Saya mau ada kegiatan yang lain. Delia, kembali ke ini ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Baik Pak, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah berkenan hadir, yang sudah nanya. Alhamdulillah rangkaian sesi diskusi kali ini sudah berjalan dengan baik. Terima kasih sekali lagi untuk semua pihak. Akhir dari saya meminjam bahasa secara filsuf bahwa teknologi menjadi Tuhan baru, kita ketergantungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terus tertawakan kemampuan kita agar kita juga menjadi pengguna yang berbeda. Pada hakikatnya kita adalah untuk segala yang ada di bumi malah sebab. Sekian dari saya. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Prifti. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kak Dalila sebagai moderator yang telah memimpin jalannya webinar sehingga kita tidak diperlukan. Saya selaku MC mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada pemateri Bapak Rahmat Hidayat yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Dan juga terima kasih saya sampaikan kepada Bu Sapta selaku Dekan Tikon dan dosen pengaku mata kuliah Speech and Presentation Skill. Terima kasih juga kepada panitia dan juga terima kasih kepada webinar kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh pemateri dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin. Kurang lebihnya mohon dibuka pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses panitia ya. Makasih Pak Rahmat. Sama-sama Bu, saya pamit ya. Sama-sama Pak Rahmat, terima kasih. Waalaikumsalam. Iya. Nanti saya di kelas ya, Rikti dan semua panitia. Makasih. Assalamualaikum. Ya, Bu. Ibu, terima kasih Bu. Sama-sama. Untuk teman-teman bisa live ya. Terima kasih udah join.